Selamat datang di channel Agustiana Merdekawati. Kali ini saya akan membahas mengenai array dimensi banyak. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya Agustiana Merdekawati. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai array dimensi banyak. Array dimensi 3 atau disebut dengan three-dimensional array digunakan untuk mengelola data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi. Array dimensi 3 terdiri dari baris, kolom, dan lebar. Bentuk array dimensi 3 bisa berupa balok ataupun kubus yang terdiri dari baris, ini baris, ini, dan yang terdiri dari kolom, dan terdiri dari lebar. Deklarasi array dimensi 3 yaitu tipe datanya terlebih dahulu, selanjutnya spasi, nama arraynya, selanjutnya indeks pertama yang menyatakan baris, indeks kedua menyatakan kolom, dan indeks ketiga yang menyatakan lebar. Jadi, kalau di dalam gambar ini berupa 3 baris, 4 kolom, dan 2 lebar. Menentukan jumlah array dimensi 3 dengan cara I dari I ke 1 sampai dengan ke N. Selanjutnya, yaitu dengan indeks arraynya, mengalihkan indeks pada arraynya. Sebagai contoh di sini, sebuah array X dideklarasikan sebagai berikut. A 3, 4, 2. Artinya di sini yaitu array dengan nama array A dengan 3 baris sama seperti ini, 4 kolom, dan 2 lebar. Di sini tentukan jumlah elemen array dimensi 3-nya dengan cara mengalihkan indeks arraynya. Jadi 3 kali 4 kali 2, yaitu 24 elemen. Selanjutnya kita masuk ke pemetaan atau mapping array dimensi 3 ke storage. Dengan rumus FMMNP. FMMNP ini adalah array M yang dicari alamatnya. Pada baris keberapa, kolom berapa, dan lebar berapa, maka alamatnya berapa. Sedangkan M000 ini adalah alamat indeks awalnya. Selanjutnya, M dikurang 1. M ini adalah baris yang dicari. Jumlah elemen 2 dan jumlah elemen 3 ini adalah array yang disediakan. Ditambah N dikurang 1. N ini adalah kolom yang dicari. Dikali jumlah elemen 3. Jumlah elemen 3 ini adalah array yang disediakan. Ditambah P dikurang 1. P ini adalah lebar yang dicari. Dikali L. L ini adalah ukuran dari tipe data pada array. Selanjutnya, sebagai contoh di sini, yaitu suatu array dideklarasikan sebagai berikut. Integer A 2, 4, 3. Ini maksudnya berarti mempunyai array yang bernama
A dengan baris sebanyak 2, kolom sebanyak 4, dan lebar sebanyak 3 per tipe data integer. Dari pernyataan ini kita mengetahui bahwa berarti jumlah elemen pertama adalah 2. Jumlah elemen kedua adalah 4. Dan jumlah elemen ketiga adalah 3. Selanjutnya, dengan alamat awal indeks A00 berada di 0011 heksa. Ini untuk alamat awal indeksnya, yaitu 001 heksa. Ya, sama di sini. Dan ukuran tipe datanya yaitu integer, sama dengan 2. Integer itu ya ukurannya adalah 2. Ini adalah L-nya. Yang dicari adalah jumlah elemen array dan berapa alamat arraynya pada baris kedua, kolom ketiga, lebar 2. Nah, ini yang dikatakan M, N, P. Jadi M-nya 2, N-nya 3, P-nya 2. Dari soal ini, yang pertama adalah kita mencari jumlah elemen array. Jumlah elemen array adalah dengan mengkalikan indeks arraynya, yaitu indeks array yang array diketahuinya, yaitu dengan 2 baris, 4 kolom, 3 lebar. Berarti 2 kali 4 dikali 3, yaitu 24. Selanjutnya kita masuk ke alamat arraynya dengan rumus A00 ditambah M dikurang 1 dikali jumlah elemen kedua dikali jumlah elemen ketiga ditambah N dikurang 1 dikali jumlah elemen ketiga ditambah P dikurang 1 dikali L. Sekarang A000-nya berapa tadi? Yaitu 0011 heksa. M dikurang 1, M-nya adalah baris yang ditanyakan, yaitu adalah 2. Dikurang 1. Dikali jumlah elemen kedua dan jumlah elemen ketiga, yaitu 4 dan 3. Berarti dikali 4 dikali 3. Ditambah N dikurang 1. N-nya adalah baris yang dicari, yaitu 3. Berarti 3 kurang 1. Dikali jumlah elemen ketiga. Jumlah elemen ketiga yaitu 3. Berarti dikali 3. Ditambah P dikurang 1. P-nya adalah lebar yang dicari, yaitu 2. Berarti 2 dikurang 1. Dikali L. L-nya yaitu 2. Selanjutnya 0011 heksa ditambah. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung kurawal ini. 2 kurang 1 hasilnya 1. Dikali 4, 4. 4 dikali 3 dapat 12. Ini 12. Selanjutnya 3 dikurang 1, 2. 2 dikali 3, 6. Ini dapatnya. Selanjutnya 2 dikurang 1 dapat hasil 1. Dikali 2. Selanjutnya 0011 heksa ditambah, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurawalnya, yaitu 12 tambah 6, 18. 18 tambah 1, 19. 19 dikali 2 dapat 38. Ini ya, di belakang ini masih desimal.
penjumlahan heksa tidak boleh dijumlahkan langsung dengan sistem bilangan lainnya. Jadi, namanya penjumlahan sistem bilangan harus sama. Heksa dengan heksa, desimal dengan desimal, biner dengan biner, oktal dengan oktal. Tidak boleh berbeda. Nah, di sini berarti kita samakan dulu 38 desimal, kita konversikan dulu menjadi heksa. Berarti 38 dibagi 16 dapat 2. Sisanya adalah 6. Kenapa dibagi 16? Karena dibagi dengan basis bilangan heksanya. Dapat 2, sisa 6. Berarti 2, 6. Selanjutnya 0011 heksa ditambah 26 heksa. Jadi hasilnya 0037. Selanjutnya kita masuk contoh dari array, yaitu triangular array. Triangular array ada 2, yaitu upper triangular dan lower triangular. Upper triangular yaitu huruf 0-nya di bawah diagonal utama. Jadi kita cari diagonalnya dulu. Nah, di bawah diagonal itu baru nilainya 0. Ini yang dikatakan upper triangular. Nah, di atasnya 0 apa? Di atasnya 0 adalah bilangan selain 0. Boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Boleh A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau lower triangular adalah seluruh elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Berarti kita cari dulu diagonalnya. Nah, di atas diagonal baru kita berikan 0. Nah, nilai yang selain 0 itu boleh diberikan nilai berapa saja. Selanjutnya, array lower triangular dengan n baris, yaitu jumlah maksimum elemennya tidak sama dengan 0. Pada baris ke I adalah 1, karena totalnya tidak sama dengan 0, berarti juga tidak lebih dari. Berarti di sini I sama dengan 1 sampai dengan jumlah ke N. Dengan cara I-nya N dikali N ditambah 1 bagi 2. Contoh di sini, diketahui suatu array segitiga yang memiliki 3 baris dan kolom. Ini merupakan array segitiga atas. Berarti kalau array segitiga atas, 0-nya di bawah. Tentukan berapa jumlah elemen array tersebut. Kita pakai rumus I sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Jadi hasilnya 3 dikali 3 ditambah 1 bagi 2. Dapat hasil 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2 adalah 6. Berarti elemen yang bukan 0 adalah sebanyak 6. Kalau digambarkan, jadi seperti ini. 3 baris, 3 kolom. Selanjutnya, diagonal kita tentukan dulu. Nah, di bawah diagonal kita beri 0. Di atasnya baru kita isi bilangan. Sekarang bilangan yang selain 0 ini benar tidak? Sebanyak 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi contoh seperti ini. Selanjutnya, suatu array yang upper dan lower dengan ordo yang sama. Ordo itu adalah baris dan kolom. Jadi maksudnya dengan baris dan kolom yang sama, maka dapat disimpan dijadikan satu. Tapi pada saat disimpan atau dijadikan satu upper dan lower, akan menghasilkan order yang berbeda.
Sebagai contoh di sini ada array A, 3 baris dan 3 kolom. Array B, 3 baris dan 3 kolom. Jadi ordernya sama. Selanjutnya gimana? Kita gabungkan jadi satu. Berarti di sini pertama dari yang di bawahnya terlebih dahulu. 7, 8, 11. 9, 12, 13. Nolnya kita hapus dulu. Nol yang kita hapus, kita ganti dengan 1, 2, 4. Yang 3 ini. Ya, diganti dengan 1, 2, 4. Selanjutnya, yang baris dan kolom selanjutnya, 3, 5, 6. Taruh di sampingnya. Jadi kan kalau dilihat tadinya segini, 7, 9, 13, ya kan? Seperti itu. Nah, di sini diganti nolnya 1, 2, 4. Seperti itu. Jadinya menghasilkan 3 baris, 4 kolom. Selanjutnya, kita masuk sparse array atau yang disebut dengan array jarang. Yaitu suatu array yang elemen nolnya sangat banyak dibanding elemen yang bukan nol. Contoh di sini, ini yang sparse array jarang, elemen yang bukan nolnya lebih sedikit dibanding elemen nol. Terima kasih telah melihat video pembelajaran array dimensi banyak di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.